Halo, nama saya Lesena, saya dari kelas F1. Saya akan bercerita tentang manajemen pemasaran. Di suatu pagi yang cerah, saya memulai perjalanan baru dalam dunia manajemen pemasaran. Saat itu, dosen saya Pak Adi dengan penuh semangat memulai perkuliahan. Beliau mengundang kami para mahasiswa dengan senyum ramah, seolah ingin mengatakan bahwa perjalanan belajar ini akan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Lalu tiba-tiba ruangan kelas bernama dengan suara musik lagu kopi dangdut mengalun mengiringi penjelasan Pak Adi tentang pentingnya membangun hubungan dengan konsumen. Beliau berkata, pemasaran bukan hanya tentang menjual produk, tapi juga tentang bagaimana kita membuat konsumen merasa nyaman dengan terhipnotis untuk terus kembali, layaknya kopi yang dinikmati di pagi hari yang selalu membuat kita rindu. Kopi yang nikmat di pagi hari yang selalu membuat kita rindu, menyapa hati hangat dan suasana seiring mentari yang mulai bersinar. Kopi-kopi di tangan kita membangkitkan rasa yang terluka, cinta hadir di setiap seruputan. Bersama kopi aku merasa tenang. Setiap pagi aku rindu denganmu. Kopi yang selalu menunggu sampai akhir waktu. Kita bersama kopi pagi selamanya. Kopi pagi, cinta yang menyapa, setiap kesulitan akan terlupakan. Dengan suasana yang semakin hidup, Pak Adi mengajarkan kami untuk lebih mendalami konsep produk dan positioning. Tidak lama kemudian, lagu goyang nasi padang mulai terdengar dan Pak Adi tertawa. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan, namun kita harus bisa memilih yang tepat untuk pasar yang tepat. Kalau salah pilih, malah bisa membuat pasar tidak puas. Pemasaran itu seperti nasi padang, banyak pilihan yang menggoda selera. Tapi harus pilih yang tepat, jangan salah agar bisa menang di pasar yang ada. Goyang pemasaran, pilih yang tepat, sasaran pasar yang sesuai. Jangan ragu, goyang pemasaran, penuh pilihan, strategi cerdas buat kita maju. Bukan hanya produk yang dijual, tapi hubungan yang dijaga selalu. Pemasaran yang penuh cinta membawa bisnis ke puncak yang tinggi. Pemasaran yang luar biasa, bukan cinta biasa, tapi penuh makna. Dengan penuh semangat dan pemahaman yang lebih dalam, saya keluar dari kelas hari itu merasa lebih siap menghadapi dunia pemasaran yang penuh tantangan. Sebuah pelajaran berharga yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membekali kami dengan pemahaman praktis yang akan berguna dalam karir kami nanti. Pada pertemuan berikutnya, saya kembali memasuki ruangan kelas dengan semangat. Pak Adi seperti biasa menyambut kami dengan senyuman dan aura penuh energi. Hari ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran, katanya dengan penuh semangat yang langsung menarik perhatian kami. Saat beliau memulai menjelaskan tentang bauran pemasaran atau marketing mix, ia menyebutkan 4P yang menjadi dasar produk, harga, tempat, dan promosi. Namun sebelum melanjutkan, beliau memutar lagu dangdut yang pertama, Tolong, yang dinyanyikan oleh Zaskia Gotik dengan lirik yang penuh canda. Pak Adi pun berkata, ingat, dalam pemasaran produk itu harus tolong.
bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau produk yang kita tawarkan nggak sesuai, konsumen juga nggak akan tertarik. Kalau produk yang kita tawarkan nggak sesuai, konsumen pasti pergi. Jangan cuma janji, harus nyata. Baru deh mereka bisa percaya. Produk sesuai, konsumen tertarik. Jangan sampai kita salah pilih. Pahami kebutuhan mereka semua agar produk kita jadi pilihan. Produk sesuai, konsumen tertarik. Jangan sampai kita salah pilih. Pahami kebutuhan mereka semua agar produk kita jadi pilihan. Pahami pasar sesuai strategi biar produk kita yang mereka cari. Jangan asal jual, harus tepat biar konsumen datang terus tanpa ragu. Pak Adi tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga memberikan banyak contoh praktis. Beliau menunjukkan bagaimana pemilihan strategi pemasaran yang tepat bisa mengubah arah sebuah produk. Kami diajak untuk berpikir kreatif dan kritis, dan beliau menekankan bahwa dalam pemasaran kita harus bisa mengerti pasar dengan baik. Seperti lirik lagu Sayang yang dibawakan oleh Via Valen. Sayang itu harus ada rasa, begitu juga dengan pemasaran. Harus ada pemahaman mendalam tentang apa yang diinginkan konsumen, kata Pak Adi. Sayang, kue kudu ana, rasa kaya pemasaran. Sing kudu ana ngerti apa sing dikerepek ke konsumen supaya sukses. Orang mengeledek ngandelek rasa pemasaran. Sayang iku kudu paham, ngerti apa sing dikarepeke konsumen. Pilih strategi sing pas, ora mengeledek ngandelek rasa supaya kabeh sukses. Ora lali ngerti konsumen. Sayang iku ora mung omongan, nanging kudu ana pengertian pemasaran. Kudu bisa ngerungokake apa sing dikarepek ke konsumen. Kabeh pemasaran sing sayang kudu ngerti apa sing karepek ke supaya bisa maju. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Saat itu Pak Adi pun menyampaikan suatu poin penting yang sangat mendalam, diiringi dengan lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza. Pemasaran yang baik itu seperti cinta yang luar biasa. Ketika kita memberikan yang terbaik kepada konsumen, mereka akan memasarkannya dengan membalas dengan loyalitas yang luar biasa. Kita lagu itu memberikan suasana santai, namun intinya tetap tajam. Pak Adi kemudian menjelaskan tentang produk bukan hanya barang, tetapi juga layanan yang kita tawarkan kepada konsumen. Kita harus bisa menjadikan produk kita sesuai yang dicari dan dibutuhkan, layaknya dalam
lagu ini. Produk kita harus bisa memikat perhatian, bahkan membuat konsumen ingin menari bersama kita. Saat menjelaskan tentang harga, Pak Adi memutar lagu dangdut kedua, Goyang Dumang, dengan nada yang penuh semangat. Pak Adi berkata, menentukan harga itu harus dengan cermat. Seperti goyangan di lagu ini, harga kita juga harus bisa menggoyang pasar. Terjangkau namun tetap menguntungkan. Jangan sampai terlalu rendah hingga merugikan atau terlalu tinggi hingga membuat konsumen berpikir dua kali. Harga kita harus bisa menggoyang pasar jadi heboh. Semua tertarik, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Cari yang pas biar semua senang. Goyang harga, goyang pasar, biar semua orang langsung tertarik. Goyang harga, goyang pasar, pilihan yang pas biar kita menang. Jangan asal tetapkan harga, tinggi konsumen, pilih yang sesuai hati. Harga yang pas, pasar pasti menggila. Ayo kita buat semua jadi tertarik. Harga yang pas pasti menggoyangkan, pasar jadi rame, kita menang. Setelah itu kita beralih ke elemen tempat distribusi. Pak Adi menekankan pentingnya memastikan produk tersedia di tempat yang tepat dan mudah diakses oleh konsumen. Saat itu lagu dangdut ketiga, Sakitnya Tuh di Sini, mengalunkan Pak Adi menyelipkan humor. Tempat itu penting karena kalau produk kita nggak tersedia di tempat yang mudah dijangkau seperti lagu ini, bisa bikin konsumen sakit karena susah mencapainya. Konsumen jadi bingung, pasti nggak usah jauh-jauh, biar dekat aja. Letakkan produk kita di tempat yang tepat. Konsumen datang pasti senang hati karena mudah banget buat beli produk kita. Jangan biarkan mereka cari-cari di tempat yang jauh. Itu bikin sakit hati. Letakkan produk di tempat yang mudah biar konsumen gak kecewa terus datang lagi. Tempat yang tepat itu yang utama agar konsumen gak sakit datang terus ke kita. Akhirnya saat membahas promosi, Pak Adi menjelaskan dengan cermat bahwa promosi harus bisa menarik perhatian dan menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen. Promosi itu harus kreatif dan harus ada komunikasi yang baik antara kita dengan konsumen, jelas Pak Adi. Beliau juga mengingatkan bahwa pemasaran yang sukses harus mampu memadukan semua elemen dalam bauran pemasaran, seperti saat sebuah lagu dangdut yang memadukan lirik, musik, dan penampilan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Dengan ketiga lagu dangdut yang mengiringi pelajaran hari itu, saya merasakan bahwa memahami bauran pemasaran menjadi semakin menyenangkan dan mudah dimengerti. Tidak hanya teori tetapi dengan contoh-contoh yang hidup. Pak Adi benar-benar membuat kami siap untuk mempraktikkan ilmunya di dunia nyata. Setelah beberapa pertemuan yang penuh dengan teori dan praktik, saya mulai merasakan perubahan besar dalam
dalam cara saya memahami pemasaran. Setiap kali Pak Adi menjelaskan topik baru, kami bukan hanya belajar tentang konsep, tetapi juga merasakan bagaimana hal itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui cara yang sangat menghibur. Saya ingat dengan jelas perasaan saya saat pertama kali mengenal konsep bauran pemasaran. Sebelumnya, pemasaran selalu terasa abstrak, sebuah dunia penuh dengan angka, strategi, dan teori. Namun setelah dibawakan dengan cara yang menyenangkan, pemasaran terasa lebih dekat, bahkan seolah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja lagu dangdut yang mengiringi pelajaran menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses belajar ini. Saya ingat betul saat mendengarkan lagu Goyang Dumang, saya mulai merenung tentang bagaimana harga yang tepat bisa menggoyangkan pasar, menyadari bahwa harga bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menciptakan hubungan emosional dengan konsumen, seperti halnya goyangan yang bisa mengunggah perasaan. Lagu Tolong pun memberikan kesan yang mendalam, mengingatkan saya bahwa produk yang kita tawarkan harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pemasaran, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah produk ini benar-benar dibutuhkan atau hanya sekedar ingin dijual. Seperti lagu itu, produk harus bisa meminta tolong untuk diberikan perhatian lebih. Lagu Sakitnya Tuh di sini benar-benar menggugah pemahaman saya tentang pentingnya distribusi yang baik. Pak Adi dengan penuh canda mengatakan bahwa tempat atau distribusi itu harus tepat. Jika tidak, konsumen akan merasa sakit karena sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Sebuah pelajaran yang terasa begitu nyata bahwa walaupun produk yang kita tawarkan luar biasa, jika tidak tersedia di tempat yang tepat, konsumen akan merasa kecewa. Kesimpulannya, belajar pemasaran dengan cara yang begitu kreatif dan penuh dengan unsur hiburan seperti ini membuat mata saya tentang betapa pentingnya setiap elemen dalam pemasaran. Tidak hanya sekedar teori, tetapi pemasaran itu adalah seni yang bisa menyatu hati konsumen, seperti lagu dangdut yang mengalun riang. Setiap lirik, setiap nada, setiap goyangan memiliki makna yang lebih dalam yang bisa diterapkan dalam dunia pemasaran. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar dari Pak Adi yang tidak hanya mengajarkan materi secara profesional, tetapi juga mengajarkan kami untuk menikmati setiap prosesnya. Beliau mengajarkan bahwa pemasaran adalah tentang memahami pasar, menciptakan hubungan yang baik, dan tentu saja memberikan sesuatu yang bernilai kepada konsumen, seperti halnya setiap lagu dangdut yang bisa memberikan hiburan dan kebahagiaan kepada pendengarnya. Sekian dan terima kasih.